Gue lagi ngetes lensa baru gue. Tapi kalau lensa ini kalahnya di low light-nya kurang ganteng ya. Malam kurang, tapi nggak apa lah karena gue mau tes wide-nya ini. Lensa baru bisa zoom in, zoom out, bisa nge-wide. So nanti kalau nge-vlog di dalam di luar ruangan, misal jalan-jalan keliling Kyoto atau gimana kan, kalian bisa puas lihat view-nya. Oke, mantap. Tapi kali ini gue nggak mau unboxing, nggak mau cerita tentang lensa ini. Gue mau cerita sesuatu yang lain mengenai naik jabatan di suatu perusahaan tuh, apakah harus bangga, apa harus sedih atau gimana. Mungkin lain orang lain cerita, namun kalau di Jepang sih ceritanya lain. Tapi ini aku cerita pribadi ya, cerita tentang diriku sendiri. Aku nggak tahu orang lain dia bakalan senang apa enggak. Karena untuk naik jabatan di sini tuh, maksudnya itu naik jabatan bukan jadi manajer atau apalah. Di sini tuh ada step by step ya, naik jadi leader lah, jadi kepala pabrik lah, jadi itulah pokoknya ya. Kalau aku pribadi sih sekarang ini mungkin karena aku sedang YouTube, sambilan main YouTube tuh aku kerjakan sebagai part time YouTube dan aku kerja di pabrik. Aku tuh pengen jadi orang biasa-biasa lah di perusahaan. Jangan soalnya gini ya, kalau di sini di perusahaan tuh kalau udah naik jabatan sedikit, maksudnya kita dipercaya sama bos, disuruh megang ini, bengang ini. Apalagi lu kalau kita itu kerjanya dilihat pinter atau jago dalam ngatur-ngatur sini lah, sip-sip lah, pekerjaan lu bakalan numpuk ya, dan juga pasti gaji juga bakalan naik, tapi tidak terlalu beda jauh sama yang karyawan biasanya. Mungkin tunjangannya, bonusnya lah gitu kan yang naik ya. Cuman ada beberapa komen dari kalian yang bilang, wah lu deketin anak bos, lu deketin si Takuma atau anak bos siapa, cari muka pencitraan biar diangkat lah atau apalah. Enggak, gue nggak ada perasaan sedikit pun seperti itu untuk naik jabatan. Gue malahan ingin jadi orang biasa di perusahaan. Capek men di sini tuh, mungkin lain dengan di Indonesia. Di sini tuh kalau udah dipercaya naik sedikit tanggung jawab, tanggung jawabnya itu bisa ngeri men. Harus bener-bener pegang totalitas kalau kerja di sini tuh. Memang bayarannya juga sesuai ya, tapi aku nggak mau seperti itu. Kenapa aku bilang begitu? Banyak contoh seperti sempaiku, seperti si Tamu Lombok sana kan. Dia itu bayangkan, dia bangun pagi kerjanya itu, kita start kerja jam 8, mulai kerjanya jam 8 kan, tapi dia datang ke perusahaan itu pagi-pagi banget. Mungkin dia orang pertama yang sampai di perusahaan. Dia harus ngontrol mesin, nyalain mesin, cek semua pengiriman hari ini, apa yang kurang, bahan, semua dicek. Dan pulangnya juga malam. Pulang dalam 1 bulan tuh bulan jam 11 malam gitu ya. Paling cepat jam 9 dia pulang kan, karena tanggung jawabnya sudah besar men. Jadi dia itu mengontrol semua karyawan di perusahaan yang di tempat aku sekarang ini. Dia itu seolah-olah seperti tangan kanannya bos. Bos tuh udah nyerahin semua ke dia itu. Jadi semua dia yang atur olah ya. Kerjaan, pengiriman. Aku mau kerja apa? Aku lapor ke dia. Ini mau kerja apa? Dia yang lapor ke dia. Semua diurus. Dia pun punya kerjaan sendiri. Kerjaannya dia pun harus dikerjakan, nggak boleh telat. Jadi dia udah bolak-balik sana sini. Pokoknya berat lah kalau aku lihat tuh, kasihan aku lihat. Dan juga yang terpenting, seniorku tuh pernah dalam 1 bulan dia bekerja dari pagi sampai jam 11 malam, nggak pulang. Jadi 2 minggu dia tidak pernah ketemu sama anaknya. 2 minggu dia nggak pernah main atau gendong anaknya sendiri. Kenapa? Karena pas dia bangun pagi subuh jalan kerja, anaknya masih tidur. Dia pulang malam jam 11 malam, anaknya udah tidur. Jadi itu setiap hari dia, padahal dia satu rumah, satu kasur. Nggak mungkin kan pas dia pulang kerja dia mau gangguin anaknya, ayo main atau peluk teman, nggak kan ya. Karena setiap pagi itu bangun pagi anaknya masih tidur, dia pulang kerja jam 11 malam anaknya udah tidur, dia nggak pernah ketemu. Main gitu kayak gimana ya, kayak lalu lalang begitu. Udah 2 minggu nggak bisa bercanda sama temen. Dan gua nggak mau seperti itu. Gua keluarga nomor 1, gua nggak mau sampai gila-gilaan kerja kayak gitu ya. Mungkin teman-teman karena lu kan kayak nge-YouTube lo apalah gitu kan, bukan karena nge-YouTube juga ya. Kita itu kerja ya, bukan, kita itu kan kebahagiaan tuh nyari untuk keluarga nomor 1 ya. Kita cari uang memang untuk keluarga, tapi kita pikirkanlah perasaan keluarga. Kita juga butuh anak, juga istri, butuh kasih sayang kan. Bukan cuman uang, nggak selamanya kok uang banyak-banyak untuk menjamin kita itu bahagia men.
Memang sih kita perlu uang, tapi lihatlah ya, lihat kondisi, lihat kemampuan, banting tulang, kerja cari uang banyak-banyak, udah sampai ratusan juta, jatuh sakit, uangnya habis buat berobat, kan sama aja bohong kan. Lebih baik kerja sedikit tapi kita bahagia sama keluarga, sama anak kan, yang berkah lah, itu yang penting. Pesanku di sini tuh, kalau kita kerja dalam suatu pabrik atau di Jepang atau dimanapun, kalau aku sih, walaupun kalian bisa mengerjakan barang tuh, walaupun kalian mampu jago dalam mengerjakan itu, dan kalian sangat cepat dalam bekerja, menurutku sih awal-awal atau gimana, janganlah terlalu ditunjukkan ke bos atau siapa. Lebih baik kalian simpan kekuatan kalian lah gitu. Jangan kalian, oh gue mampu, gue bisa kerjain, lu bisa ini, hai, lu bisa ini, hai, semua lu bilang hai, hai. Memang karena lu pintar orangnya, misal lu karena jago lah. Tapi kita harus berpikir, karena pengalaman di sini tuh, orang yang pinter, orang yang jago tuh pasti pekerjaannya paling banyak, pasti paling sering disuruh. Dan kalau sudah begitu, bos bakalan suka ke lu, bos bakalan sayang ke kita, bahkan percaya ke kita, dan dia akan memberikan tanggung jawab yang besar. Dan itu kalau orangnya bener-bener gila kerja ya. Kalau orangnya misal lagi orang masih muda lah kan, belum mikirin keluarga lah, apalah, masih suka kerja, masih senang challenge ya, nggak apa-apa lah. Tapi buat orang yang masih memikirkan keluarga, apalah kan, masih bisa membagi waktu dengan keluarga, aku rasa kalau aku seperti aku ya, aku batasi mana yang mampu aku kerjakan. Seandainya pun aku mampu, ya aku kerjakan, tapi tidak seperti wah aku bisa, aku mampu bos begini ya. Biasa saja, kerja itu biasa saja. Nggak usah kalian merasa wah gua bisa ngerjain gampang cepat gitu. Terimalah itu bakalan nanti capek kerja ya. Bila kalian sudah disayang sama bos, atau kita udah diberikan kepercayaan sama bos untuk apalah, megang perusahaan, untuk kerjain sana sini lah, untuk harus masuk setiap hari lah, apalah, dan di sana bakalan terjadi perang batin antara lu milih keluarga lu atau lu milih perusahaan. Misal kayak gua kan orangnya ndak enakan kan, gua pasti ndak bisa bilang tidak bisa, gue pasti bilang hai. Karena pengalaman waktu dulu Kensuse, gue nggak pernah bilang tidak, gue bilang ya saya bisa, hai. Gue korbanin kesenangan pribadiku, gue korbanin masa-masa bahagia yang sama teman atau siapa kan, karena untuk kerja, karena gue bilang gue mampu. Tapi setelah itu gue jadikan pelajaran, dan ternyata seandainya bos tahu aku bisa ngerjakan ini dan mampu, dan aku mampu kerjainnya, aku nggak pernah bisa bilang, oh, yo saya bisa gampang apa. Gue pasti bilang saya akan coba. Jadi kan di sana saya akan coba tuh, gue antara bisa apa tidak kan. Jadi ya kerja bener, kerja yang serius lah, apalah gitu. Jangan sampai kerja yang sembarangan tuh sengaja dirusak lah, apalah gitu. Pesan aku begitulah. Seperti yang aku bilang tadi, banyak orang yang menolak. Ini bukan aku loh yang ngomong, ada si tamu aku telepon tadi nggak angkat. Kalau kalian suka tantangan, kalau kalian ditawari untuk jadi seorang pemimpin atau leader di suatu pabrik, silahkan kalian ambil. Tapi jika kalian nanti ujung-ujungnya setelah beberapa tahun merasa capek, kalian tidak akan gampang begitu saja menyerahkan posisi kalian ke bawahan kalian atau ke siapa gitu. Dan belum tentu mereka bakalan mau, karena dia tahu gimana beratnya jadi seorang leader, pemimpin di perusahaan. Pemimpin itu dalam arti pemimpin tim ya, hancu istilahnya di dalam bahasa Jepang tuh hancu, pemimpin dalam perusahaan tersebut. Karena tanggung jawabnya tuh sangat besar. Perusahaan pengiriman telat, lu diomel. Barang rusak, mesin rusak, semua tanggung jawabnya ke lu semua. Tapi mau ndak mau harus kalian jalani, karena dari awal kalian sudah sanggup bilang iya. Dan kalian karena sudah pamer skill, mau nggak mau harus dijalani. Kalau aku sih pribadi jadi orang biasa saja lah. Gue dapat gaji lumayan, alhamdulillah, sekedar lah. Aku nggak mau terlalu mengejar, menggebu-gebu dalam mencari yen ya. Alhamdulillah juga karena ada YouTube juga ada bisa membantu kehidupan di sini. Ya begitu sajalah dari gue.